pertemuan sore ini di kegiatan Tell You Siswa Walk edisi 26. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada tim penyelenggara dan host yang sudah membantu menyiapkan ruangan Zoom sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Perkenalkan, saya Dava Setki selaku moderator yang akan membantu jalannya acara ini hingga selesai. Yang terhormat, para narasumber kita hari ini, Pak Muhammad Irsan, STMkom, PhD, Pak Sendi Prayogo, Eskom Mkom. Yang kami hormati juga Bapak Muhammad Lubis, BIT, MIT, MM.PSD.IT, selaku Kaprodi Magister Sistem Informasi. Serta seluruh peserta siswa isi 26 ini. Baik, sebelum kita mulai acara, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib singkat. Pertama, peserta dimohon mute audio selama pemaparan materi berlangsung. Kedua, pertanyaan bisa diajukan melalui fitur raise hand dan juga bisa ngobrol di kolom chat. Terakhir, sesi diskusi dilakukan setelah dua narasumber selesai menyampaikan materi presentasinya. Baik, para peserta sekalian, Siswowalk edisi kali ini membahas dua topik yang sangat menarik dan relevan di perkembangan teknologi kali ini, khususnya pada ranah deep learning, IoT, serta analisis manajemen, tepatnya pada aspek CBA atau cost benefit analysis. Baik, untuk sesi pertama kita akan mendengarkan materi dengan judul Sistem Deteksi Pengemudi Mengantuk Berbasis Deep Learning dan IoT yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad Irsan, STMkom.PhD. Kepada Pak Irsan, waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih, Mas Dava. Terima kasih, Oke, Pak. ya, suara saya terdengar dengan jelas. Suara Bapak terdengar, Pak, dengan jelas. Oke, sebelumnya saya mohon maaf, saya nggak bisa on cam sebab laptop saya ini memang nggak support eh, dengan kamera. Jadi saya hari ini ada kegiatan di Telkom Korpu dan laptop yang saya bawa biasanya itu ini berbeda dengan yang apa yang biasa saya sampaikan kalau untuk materi. Oke, baik, Pak. Eh, Oke, ini saya dikasih waktu berapa menit ya? Untuk pemaparan materinya bisa hingga 45 menit, Pak, tergantung Bapak. Oh ya, berarti bisa 2 jam ya. Jadi, Nanti ambil kesempatan di narasumber yang lain. oke, sebentar saya share start. Hmm, Oke, sudah nampak? Share. Sudah, oke, gimana? Sudah nampak? Belum kelihatan, Pak. Masih loading. Masih loading. Ya, Hmm, Ini saya sudah share. masih belum, Pak. Share Masih, screen. masih belum? Masih gelap kalau di layar saya. Hmm, ini saya sudah share loh. Yang lain, apakah nampak atau memang sama? Nggak nampak juga. Oke, sebentar ya. Masih loading, Pak, dari kolom chat. Masih loading ya. Sebentar, saya coba ganti ke. Oke, saya ganti ke share screen. Oke, kalau begini, udah nampak belum? Oke, sudah, Pak. Makasih, Oke, Pak. oke, sip. Oke, oke. Saya sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eh, Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Eh, Oke, pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan terkait dengan eh, hasil riset saya, ya, riset saya yang yang berkaitan dengan sistem deteksi pengemudi mengantuk berbasis deep learning dan IoT. Oke, boleh saya cerita dulu kali ya. Jadi judul ini sebenarnya saya ambil ketika eh, apa ya, ketika lanjut kuliah S3.
di di Malaysia, di mana em, salah satu pembimbing itu memberikan satu apa ya tantangan lah bahasanya seperti itu ya terkait dengan eh, apa ya preventif lah ya ibaratnya tentang kecelakaan di jalan raya gitu. Nah ini kalau ibaratnya kalau di Indonesia ini saya dapat grant dari Kementerian Perhubungan lah. Nah ke perhubungan di Malaysia gitu ya. Prof saya menawarkan tantangan seperti itu ya saya ada suatu ide, eh, saya coba berikan ide tersebut dan akhirnya diterima gitu ya. Oke, jadi berawal dari situ maka saya coba concern lagi apa yang saya lakukan saya membuat ini nih, ah, ibaratnya mapnya ya. Jadi kalau kita berbicara ingin membuat produk ataupun ingin melakukan penelitian, tahap penelitian kan ya mungkin mulai dari fundamental gitu ya. Ya dari secara fundamentalnya dulu, kemudian baru nanti masuk ke level menengah. Kemudian kalau memang kita berbicara mau luarannya produk, ya berarti kita berpikiran bagaimana produk yang kita buat itu bisa diterima di masyarakat. Nah, eh, saya bikin seperti ini, saya bikin eh, kurang lebih targetnya itu 5 tahun, ya. Dari tahun pertama, tahun kedua, tahun pertama saya ngapain aja, tahun kedua ngapain, sampai dengan tahun kelima. Nah, kalau berbicara dengan apa ya, map ini, ya, penelitian, ya, eh, ini sudah masuk ke tahun kelima. Ya, ini sudah masuk ke tahun 5. Jadi kata tahun pertama ngapain sih yang saya lakukan yaitu nih mengkaji literatur, mengumpulkan data, menganalisa data, metodenya menggunakan SLR. Terus kemudian hasilnya apa? Hasilnya berarti saya menghasilkan sebuah set data baru, publikasi dan algoritma baru. Nah, publikasi ilmiah ternyata untuk Scopus SLR itu ada ya. Ya, jadi SLR itu bisa juga kita jadikan sebagai laporan atau luaran dari riset. Nah, di tahun kedua itu saya membuat satu prototype. Prototype, kemudian dari sini kita kita ketahui bahwa hmm, ciri-ciri orang yang mengantuk itu seperti apa sih? Nah, jadi di tahun pertama itu semuanya sudah ada ya. Ya, sudah ada sudah jelas tergambar gitu ya. Oh ya, kalau ciri-ciri orang mengantuk nih bisa bisa dari mana saja ya. Dari mana saja ini banyak banget ya. Bisa dari kepala, bisa dari tangan gitu ya. Itu kalau kita bicara heartnya ya gitu ya. Kepala maksudnya ya langsung ke otak gitu ya. Bisa bisa ke denyut nadi gitu ya, yang bisa kita hitung. Ternyata denyut nadi itu laki-laki perempuan dan usia itu berpengaruh. Nah, dari situlah saya coba untuk mendalami kalau luaran saya atau produk, saya gimana nih bikin produk ini ketika dibuat orang nyaman untuk menggunakan. Nah, sebenarnya untuk mendeteksi orang yang mengantuk itu lebih akurasinya mendeteksi kepala. Ya, signal-signal otak gitu ya. Namun kalau saya buat seperti itu ya jarang sekali supir atau pengemudi yang mau apa ya, yang mau mengenakan entah helmet atau topi lah gitu ya, yang di dalamnya tuh ada ada beberapa sensor gitu ya. Nah itu berdasarkan survei yang saya lakukan mereka nggak mau. Berarti apa nih? Oh ya, berarti saya membuat suatu sistem untuk mendeteksi nadi. Jadi kalau kalau nadi berarti saya menggunakan wearable device lah gitu. Dan di survei pengemudi mau untuk menggunakan mengenakan alat di pergelangan tangan. Nah, selain itu juga saya lihat lagi parameter apa sih yang mengantuk gitu, ciri mengantuk. Ternyata bisa menggunakan kamera basisnya berarti AI gitu ya atau istilahnya computer vision gitu ya. Nah,
untuk ke wajah apa saja nih yang bisa deteksi mengantuk atau parameter apa saja, yaitu dari mata, dari mulut, dari pergerakan kepala, pergerakan kepala dan sebagainya. Jadi full di bagian kepala gitu ya. Nah, dari situlah muncul metodenya apa nih? Ya, oke, karena memang kita fokus kepada mendeteksi orang mengantuk dan lokasi, sebenarnya di sini ada tambahan lokasi kecelakaan ya. Pakai apa nih? Ya ditambah lagi pakai convolutional CNN, Convolutional Neural Network. Nah, dari sini saya bisa mendapatkan model baru dan luarannya publikasi ilmiah. Nah, di tahun ketiga dari prototype yang saya buat ini coba saya kembangkan gitu lah. Saya kembangkan, terus saya coba diuji cobakan lagi gitu ya. Terus memang benar-benar kita mau mau apa ya? Kalau yang tahun kedua itu ya kita hanya bikin model di komputer udah jalan gitu ya. Nah, di tahap ketiga ini kita memang benar-benar mengembangkan prototype yang benar-benar jadi gitu ya. Nah, dari sinilah muncul alat yang apa yang berhasil saya buat. Nah, di tahun ketiga ini saya coba untuk mengajukan apa namanya hibah. Alhamdulillah hibah dari DPPM itu dapat di skema prototype. Nah, dari hibah tersebut maka saya bisa apa ya menambah baik gitulah sistem yang ada gitu ya. Nah, menambah baik sistem yang ada, saya penambahkan parameter-parameter yang baru lagi ya. Maka di tahun kelima ini saya mengajukan hibah di ATPM lagi, tapi skemanya skema yang terapan. Alhamdulillah itu apa namanya diterima hibah dan saat ini lagi jalan di apa ya kuartal kuartal terakhir lah ya. Semoga aja nanti bisa cepat selesai. Model seperti apa nanti ada di slide ini. Oke, selanjutnya eh, ini dia yang pertama ya sistem yang pertama. Sistem yang pertama ini yang sebelah sebentar. Saya bisa oke. Oh, sebentar. Oh. Oke, yang sebelah kiri ini PM, ini ada PM, PLK, PPJ. Ini masih masih apa ya? Pakai bahasa Melayu ya. Pakai bahasa Melayu. Di PM ini dia untuk mendeteksi mengantuk di bagian kepala wajah. Ya, maka di sini ada beberapa parameter tadi yang sudah saya singgung di awal menggunakan mata yaitu eye aspect ratio, kemudian mulut mouth aspect ratio, sedangkan ini yawning apa yawning bukan pergerakan kepala. Saya mau menggunakan eh, landmark ya ada sekitar 68 titik yang dijadikan sebagai parameter. Dan ini semua fuel menggunakan CNN. Untuk tahap pertama saya menggunakan Convolutional Neural Network. Kemudian yang ke selanjutnya yang pergelangan tangan tadi alat atau wearable device saya menggunakan ini dia disebut PPJ yaitu ada sensor, ada chip, kemudian ada vibration. Vibration ini untuk ketika ketika apa ya? Ketika pengemudi deteksi mengantuk ya, maka vibration ini akan aktif gitu ya. Sedangkan yang ini PLK ya. PLK ini untuk deteksi sensor atau IoT untuk deteksi kendaraan yang kecelakaan. Kalau yang tadi ini adalah buat ke pengemudi, kalau yang PLK ini kita bikin sistem IoT-nya yang kita gunakan untuk deteksi kecelakaan pada kendaraan. Di mana kecelakaan kendaraan itu kita ada tiga parameter. Parameter yang pertama dia akan kondisi miring atau terbalik gitu ya. Terus kedua penurunan kecepatan yang drastis ya.
Terus yang ketiga terbalik. Dan sensor apa saja sih yang kita gunakan? Di sini ada beberapa sebenarnya. Ada accelerometer, kemudian ada GPS modul. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan ketiga komponen ini, saya menggunakan mikroprosesor, yaitu Raspberry Pi. Raspberry Pi yang nanti akan terkoneksi ke IoT Cloud Gateway. Di IT Cloud Gateway ini nantinya bisa dikontrol, bisa dimonitoring oleh administration. Nah, administration admin inilah nantinya ketika ada pengguna baru yang mendaftarkan atau menggunakan sistem ini akan terdaftar di sini. Fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Yang pertama kita buat sistem sistem deteksi apa ya lokasi kecelakaan itu. Ya, jadi ketika terjadi kecelakaan, maka nanti akan mengantar notifikasi ke nomor keluarga yang sudah terdaftar ya berupa geolocation ya. Nah, jadi nanti ini kita di tahun ketiga ini sudah tahun ketiga yang lalu ya, ini sudah berhasil membuat sistem seperti ini. Berikut hasilnya, hasil eksperimennya, ya ini kita uji semuanya, ya, dan ini kita bisa bisa kita ketahui di sebelah kanan ada mapnya, ya, ada map di sini, ya, maka nanti akan mudah untuk mengetahui lokasi terjadinya kecelakaan. Jadi semua sensor itu kita akan uji, ya, ketika sensor kondisinya on, maka apa yang terjadi gitu ya? Oke, di sini telepon apa ya, Pak? Sorry, apa namanya? GPS akan aktif, terus kemudian notifikasi pun juga aktif. Ya, oke, ini eh, bentuk kita uji coba, ya. Bahkan eh, kita mencoba untuk apa ya? Tata tata letak ya, tata letak. Jadi yang sebelah kanan ini tata letak sistem kita untuk mendeteksi wajah. Nah, adapun eh, kamera bisa mendeteksi wajah dengan jarak dengan jarak 600 mili ya sampai dengan 900. Jadi memang sekitar 6 senti sampai 9 lah ya. 90 senti, 60 sampai 90 senti. Dengan sudut kemiringan itu sekitar 30 derajat. Oke, dari hasil di tahun ketiga itu kita ada beberapa capaian, ya ada dua, ada tiga lah, ya. Ada tiga dalam bentuk jurnal ilmiah proceeding, kemudian ada satu jurnal Q1 dan ada satu jurnal yang Q2. Karena ini adalah proyek dari eh, kampus yang ada di Malaysia, maka eh, luarannya itu selain publikasi ilmiah, harus ada juga publikasi kaitan dengan HKI lah, hak kekayaan intelektual dan paten. Namun patennya ini sampai sekarang belum keluar, ya. Saya juga nggak tahu ibaratnya prosesnya sampai mana. Ya kondisi saya juga sudah balik ke Indonesia dan sudah lulus, jadi saya nggak pantau lagi ini. Kemudian ada perlombaan, ya alhamdulillah ikut serta dapat medali lah ya istilahnya. Meskipun dapat ya lumayan lah pokoknya. Terus kemudian selain itu juga ada luaran dalam bentuk buku. Oke, ketika selesai di tahun ketiga tadi, yang tadi saya cerita di awal, di tahun kelima apa yang saya lakukan? Ya saya mencoba untuk memperbaiki, ya, mencoba eh, untuk memperbaiki sistem yang sudah saya buat, ya, memperbaiki sistem yang sudah saya buat. Kemudian saya coba upload lagi, saya coba ngajuin lagi, yaitu di eh, penelitian komputer nasional
Ya, ini yang prototype 2024. Prototipe 2024 itu disetujui, didanain, terus kemudian sudah selesai, kemudian saya urus paten. Nah, saat ini patennya berarti ini kalau saya lihat 2024, eh, hampir 1 tahun ya. Prosesnya masih di DJKI. Nah, di tahun 2025 kemarin ya, hmm, eh, saya ngajuin hibah yang tadi apa yang saya jelaskan juga, yaitu hibah eh, penelitian terapan ya, yang alhamdulillah juga disetujui, diterima, dan saat ini sekarang lagi ongoing. Nah, hibah yang terbaru saat ini, eh, ada penambahan dari sistem ya, di mana yang tadinya sistem itu hanya mendeteksi wajah doang ya, kisaran kepala lah ya, bahasanya kayak gitu, wajah, mata, mulut dan sebagainya. Nah, saya melihat di Indonesia ini punya aturan bahwa tidak boleh pengemudi itu merokok, tidak boleh pengemudi itu eh, main handphone gitu ya. Nah, dua parameter ini saya masukkan ke model model yang baru lagi gitu ya. Terus kemudian dari sisi hardware-nya sendiri atau IoT-nya, saya tambahkan sensor lidar ya. Ada sensor lidar, kemudian GPS saya naikin lagi, terus perangkatnya pun juga saya tambah baik lagi. Dan tambah lagi satu lagi, ada menggunakan OBD. Ya, OBD nanti bisa bisa mengetahui tingkat ibaratnya kesehatan mobil tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, itu bisa dari OBD. Nah, gambar yang sebelah ini, gambar mobil ini nanti ada rencana. Jadi di atas tuh menggunakan solar panel ya, untuk mensuplai energi eh, untuk sistem sistem ini gitu ya. Nah, di belakang ya, kita sebut solar solar box nantinya nih ya. Ini ini saya bikin nanti untuk versi ketiga ya. Kalau versi yang kedua saat ini ada beberapa ya, dan ini saya gambarkan sampai dengan versi yang ketiga. Jadi saya sudah sudah bisa menggambarkan nantinya ke depannya itu seperti apa gitu kan. Tetapi eh, tidak langsung melalui beberapa versi lah atau beberapa tahapan. Oke, dari versi yang saat ini sudah lebih baik lagi, sistem sudah ada basisnya, sistem registrasi itu sudah berjalan dengan baik ya. Ini contoh kita, misalnya pengguna baru eh, sign up, kemudian sign in, terus kemudian langsung nantinya di sistemnya si sistemnya si admin itu nanti akan nampak bahwa si user yang baru ini eh, apa ya, eh, posisi atau lokasinya ada di mana. Nah, ini data-data atau pada saat registrasi ya, atau registrasi awal user atau in user di dalam menggunakan device. Ya, oke. Ini kita coba tangkap aktivitasnya dia ya. Ya, di sini nanti ada inilah, ada sebuah keterangan di dashboard sistemnya ya. Nah, ini nanti kita bisa ketahui nanti ada beberapa, sebentar, ada satu gambar. Ini sebenarnya yang kalau saya sorotin nampak gak sih? Ya, ini sebenarnya yang bulat ini ada 3 warna yang kita gunakan. Jadi kalau baru baru start engine itu dia warnanya hijau gitu ya, warna hijau. Kalau dia terjadi atau deteksi, sistem mendeteksi pengemudi yang mengantuk ataupun nantinya
misal terjadi kecelakaan, maka di sini berwarna merah ya. Nanti ini akan berwarna merah nih di dalam lingkaran ini. Oke, ini dia hasil eh, tangkapan kita ya selama kita melakukan uji coba sistem ya. Nah, ini eh, back end-nya kita ya. Oke. Alatnya seperti apa? Ini dia alatnya. Ini alat yang kita gunakan. Ada kamera, kamera ada dua, ya. Kamera yang menghadap ke pengemudi, ada satu lagi kamera yang menghadap ke depan. Ke depan ini nantinya untuk membantu eh, deteksi lokasi gitu ya. Karena setiap gambar ini akan akan terekam. Oke. eh Sebenarnya saya mohon maaf, ada ada gambar lagi yang belum saya masukkan ya. Jadi ada sensor lidar di apa ya? Di saat ini saya taruh di depan ya, taruhnya di depan. Dan kalau rencananya itu ada dua lokasi, yaitu depan dan di belakang ya. Dan karena ini kita menggunakan apa ya? eh Colokan di depan apa ya, di dashboardnya mobil ya. Maka ini saat ini lokasinya taruh di atas. Namun rencana implementasinya alat ini nanti taruhnya di belakang ya. Kalau kita bicara instalasinya itu nanti alat ini taruhnya di belakang, pas di belakang yang datar gitu ya, eh, biar tidak mengganggu eh, pandangan supir atau penumpang yang lainnya. Oke, eh mungkin itu saja dulu paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ihsan atas pemaparan materinya yang sangat informatif terutama dalam penggunaan teknologi terhadap keselamatan berkendara. Selanjutnya kita lanjut ke materi kedua yang tidak kalah penting, yaitu CBA atau Cost Benefit Analysis yang akan dibawakan oleh Mas Sandy Prayogo, Eskom Info. Kepada Mas Sandy, waktu di layar kami persilahkan. Cek, cek. Apakah sudah ada? Oke, suaranya sudah terdengar, Mas. Sebentar. Untuk slide-nya udah muncul belum ya? Belum, Mas. Sebentar. Apakah sudah muncul? Oke, sudah ditampilkan, Mas, presentasi file PPT-nya. Oh, udah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandy Prayogo. Hari ini kita akan membahas yang tentang cost benefit analysis ya. Mohon maaf, ini sebenarnya saya tuh masih agak demam sama meriang, jadi eh, belum prepare benar-benar nih ya. Jadi kenapa kita ke cost benefit analysis dulu? Yang pertama, dari
pengertiannya sendiri dulu ya. Udah terdengar jelas ya, Mas? Ya Mas, Gimana? udah Oke. terdengar kok. Aman. Oke, dari pertama tuh yang cost benefit analysis, kita terbagi dari dua term atau dua kata, yaitu ada cost, di mana itu artinya adalah pengorbanan untuk mendapatkan manfaat atau hasil tertentu. Lalu ada benefitnya, yaitu faedah, keuntungan atau kegunaan yang didapatkan dari suatu pihak oleh pihak lain, termasuk manfaat bagi masyarakat dari kegiatan pemerintah. Yang pertama itu cost benefit analysis dari salah satu pengertian rangkuman pengertian dari beberapa para ahli itu merupakan alat yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan biaya yang digunakan dan manfaat yang diinginkan secara optimal. Jadi CBA ini tuh biasanya digunakan manakala efisiensi dan rasionalitas menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan publik. Contohnya kita ingin membeli barang atau kita akan melaksanakan sebuah proyek IT gitu. Kita hitung dari segi biaya dan manfaatnya gitu. Mana apakah ini biaya dan manfaatnya itu benar-benar menguntungkan atau tidak gitu. Jadi eh, ke arah situ. Lalu ini ada beberapa karakteristik cost benefit analysis ya. Eh, ada empat menurut para ahli itu. Yang pertama itu kuantitatif atau moneter, di mana usaha untuk menerjemahkan semua dampak baik biaya maupun manfaat ke dalam satuan nilai mata uang gitu ya, baik rupiah atau dolar. Bahkan manfaat yang berwujud atau yang tidak berwujud, intangible dan tangible, seperti kepuasan pelanggan atau dampak lingkungan, diusahakan untuk dikuantifikasikan. Jadi semisal kita sedang membuat sebuah proyek IT, di mana ada salah satu manfaatnya itu adalah kepuasan pelanggan yang akan meningkat gitu. Atau dampak lingkungan yang dihasilkan dari sebuah proyek IT itu apa? Maka itu harus diusahakan untuk dikuantifikasikan dalam bentuk nominal. Misalkan kepuasan pelanggan dianggap satu kepuasan pelanggan itu Rp1 gitu. Maka kepuasan pelanggan ketika kepuasan pelanggannya meningkat, nah itu tuh harus bisa dikuantifikasikan atau dalam jumlah nilai uang. Yang kedua itu komparatif, di mana selalu melibatkan perbandingan, baik itu membandingkan status quo dengan proyek baru atau membandingkan antara dua alternatif proyek yang berbeda. Biasanya kalau kita lagi menimbang-nimbang proyek gitu, proyek mana yang harus dijalankan terlebih dahulu, biasanya kita membanding-bandingkan jalurnya yang mana atau proyek mana yang harus kita jalankan dahulu gitu. Terlebih kita itu biasanya membandingkan antara SDM ya, SDM dan cost-nya gitu. SDM kita itu harus dilibatkan ke proyek yang mana. Itu yang untuk komparatif. Yang ketiga itu decision oriented, di mana tujuannya itu bukan hanya memberikan data, tapi memberikan rekomendasi go atau no go berdasarkan indikator kelayakan. Ini kelayakan yang seperti yang umum tuh biasanya NPV atau ROI, Net Present Value, atau Return of Investment. Jadi kalau kita sedang menganalisa sebuah proyek IT, biasanya kita melakukan cost benefit analysis untuk kita mencari rekomendasi apakah proyek ini harus tetap dijalankan atau tidak dijalankan. Yang terakhir atau yang keempat adalah time value of money. Karena biaya dan manfaat terjadi pada waktu yang berbeda, yaitu sekarang dan masa depan ya, biasanya. Nah, CBA ini tuh digunakan menggunakan konsep diskonto atau discounting untuk menarik nilai masa depan ke nilai yang saat ini. Jadi kita bisa memproyeksikan setelah proyek IT ini dijalankan, nilai di masa depan tuh kira-kira akan seperti apa gitu. Nah, kita itu biasanya melakukan analisa itu di cost benefit analysis ini. Lalu untuk manfaatnya apa? Manfaat secara umum dari cost benefit analysis adalah objektivitas pengambilan keputusan yang pertama tuh. Di mana kita bisa mengambil keputusan dalam menghindari bias emosional atau intuisi semata karena berbasis pada data dan angka yang real. Makanya tadi di yang pertama kita harus bisa mengkuantifikasikan, even itu adalah kepuasan pelanggan gitu. Itu harus bisa kita kuantifikasikan karena pengambilan keputusan ini itu tuh harus berbasis data dan angka yang real. Yang kedua adalah efisiensi alokasi sumber daya. Kita itu dalam sebuah proyek IT
harus bisa memastikan bahwa sumber daya organisasi, baik uang, tenaga, ataupun waktu, dialokasikan hanya ke proyek yang memberikan nilai tambah yang terbesar gitu. Jadi ketika kita mengelola beberapa proyek IT, kita jadi lebih tahu proyek IT mana yang harus didahulukan, proyek IT mana yang harus kita hold dengan memastikan bahwa sumber daya organisasi yaitu uang, tenaga sama waktunya itu dialokasikan secara tepat. Yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas. Memberikan bukti yang jelas mengapa suatu proyek bisa disetujui atau ditolak gitu, yang sangat penting bagi stakeholder atau audit publik. Kenapa harus transparan dan akuntabilitas? Karena kita tuh harus eh, meyakinkan gitu kepada stakeholder atau audit publik proyek-proyek IT mana saja yang harus dijalankan secara benar gitu, yang harus dilanjutkan. Kalau mungkin ada beberapa proyek IT yang tidak bisa dijalankan karena eh, tadi datanya misalkan kurang gitu atau NPV atau ROI-nya itu tidak tidak masuk gitu atau masih minus, nah itu bisa kita hold. Terus manfaat cost benefit analysis yang terakhir adalah identifikasi risiko tersembunyi. Setelah dirinci biaya-biaya tentang analisa eh, biaya ini, biasanya seringkali mengungkap biaya-biaya tak terduga atau hidden cost yang mungkin terlewat tanpa analisis yang mendalam. Kalau kita dalam proyek IT gitu, hanya menduga-duga membuat website gitu, oke biayanya mungkin sekian juta gitu. Kalau kita hanya dalam intuisi aja, biasanya suka ada tuh hidden cost yang nggak terduga gitu. Misalkan tiba-tiba hostingnya itu bertambah gitu, biayanya yang tadinya 40.000 jadi 80.000 gitu. Kan itu kan jadi 2 kali lipat biayanya. Nah, salah satu manfaat dari cost benefit analysis di sini adalah untuk mengungkap biaya-biaya yang tak terduga, yang biasanya kita terlewat jika mengambil keputusannya hanya dengan intuisi. Lalu tahapan analisis sendiri dari cost benefit analysis biasanya ada enam tahapan. Yang pertama itu adalah penetapan kerangka dan tujuan. Jadi menentukan ruang lingkup analisa, apa masalah yang ingin dipecahkan, lalu siapa saja stakeholder yang terdampak. Semisal ingin eh, membuat fitur baru di absensi perusahaan gitu. Lalu stakeholder yang terdampaknya itu siapa aja. Masalah yang ingin dipecahkannya sebenarnya seperti apa. Terus yang kedua adalah identifikasi komponen biaya dan manfaat. Jadi kita harus tahu komponen biaya dan manfaatnya itu apa saja. Yang pertama kita harus mendaftar semua biaya. Jadi biaya-biaya yang akan digunakan baik operasional maupun capex gitu. Itu tuh harus dirinci dulu. Biaya langsung mulai dari bahan baku, gaji, lalu biaya yang tidak langsung misalkan listrik atau sewa dan biaya peluang atau opportunity cost. Lalu mendaftar semua manfaat, manfaat langsung itu pendapatan atau manfaat tidak langsung atau brand awareness, peningkatan skill dan lain-lain. Ini harus kita susun juga tuh. Jadi di mana cost-nya apa saja, terus benefitnya apa saja. Lalu kita kuantifikasikan dan kita monetisasikan, yaitu mengubah semua komponen yang telah diidentifikasi ke dalam nilai uang. Yang tadi semua biaya itu kita masukkan ke dalam nilai uang, lalu manfaatnya juga kita masukkan ke dalam nilai uang. Lalu perhitungan nilai waktu atau discounting. Menghitung nilai uang masa depan ke nilai saat ini, present value, menggunakan tingkat suku bunga atau discount rate. Mungkin ini agak lebih ke akuntansi ya, tapi biasanya ini selalu terjadi di cost benefit analysis gitu. Jadi kita melihat nilai uang di masa depan tuh dengan interest rate atau nilai suku bunga pada pada tahun keberapa ditarik ke tahun sekarang. Lalu yang kelima adalah analisa indikator kelayakan. Ini ada beberapa ya analisa indikator kelayakan tuh. Bisa kita mengacunya pada NPV atau net present value di mana total manfaat tuh dikurangi total biaya, atau BCR atau benefit cost ratio di mana rasio manfaat itu dibagi oleh biaya, atau ROI return of investment persentase keuntungan. Jadi keuntungannya tuh ada di tahun keberapa. Lalu yang keenam adalah hasil dari kesimpulannya, di mana rekomendasi keputusannya itu dibagi dua. Misalkan kita menggunakan NPV atau BCR, jika NPV positif atau BCR-nya lebih dari satu, benefit cost ratio-nya,
proyek bisa direkomendasikan atau layak dilanjutkan. Jika NPV negatif atau BCR-nya kurang dari satu, proyek disarankan untuk ditolak atau direvisi, atau bisa kita analisa lagi apa yang menyebabkan NPV-nya menjadi negatif atau BCR-nya kurang dari satu. Gitu. Ini bisa kita analisa lagi. Lalu saya akan membawakan salah satu studi kasus proyek IT ya, di mana ini juga merupakan penelitian saya kemarin. Jadi di salah satu perguruan tinggi yang sedang mengembangkan sistem informasi pembelajaran yang adaptif. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kelayakan sistem informasi pembelajaran dari sisi teknologi, profit dan manfaat. Kita anggaplah perguruan tinggi XYZ ini sedang mengembangkan sistem informasi pembelajaran yang kita katakan LMS lah ya. Tujuannya adalah mengapa dianalisa karena ingin memastikan bahwa pengembangan LMS ini itu dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi mahasiswa. Apa saja yang dianalisa? Yang pasti yang pertama adalah analisa finansialnya. Finansial yang berkurang atau bertambah itu tuh apa saja. Terus return of investment-nya, lalu analisa NPV-nya, analisa payback period-nya atau tahun keberapa eh, uang modal itu akan kembali gitu untuk payback period. Setelah dilakukan beberapa analisa, yang pertama dari analisa finansial. Analisa finansial ini dari 2019-2020 itu analisa yang belum dijalankan atau belum diimplementasikan karena sistem informasi LMS ininya tuh belum belum ada. Ternyata setelah LMS-nya sudah jadi dan sudah diimplementasikan mulai dari 2021 hingga 2023, ternyata pelaksanaan ujian itu bisa menghemat di tahun 2021 tuh 95 juta lebih gitu. Ini penghitungannya karena dikali jumlah mahasiswa. Lalu di tahun 2022 bisa menghemat 101.539,924 juta. Ini untuk pelaksanaan ujian. Lalu untuk pelatihan dan sertifikasi pengguna, karena penggunaan LMS ini tuh perlu perlu adanya pelatihan apa segala macam, maka pelatihan dan sertifikasi penggunanya ini dilakukan secara internal oleh universitas gitu ya, oleh perguruan tingginya sendiri. Kalau dikali satu pelatihan dan sertifikasi itu biasanya 500.000 idealnya gitu. Sudah dirisetkan untuk pelatihan untuk penggunaan LMS ini tuh 500.000. Maka karena dilakukan secara internal, pelatihan dan sertifikasi penggunanya itu bisa menghemat kurang lebih 1 M untuk pelatihan dan sertifikasi. Lalu karena sebelumnya itu tuh karena ada ujian dan eh, segala macamnya, biasanya dalam ujian itu harus ada rekrutasi staf IT. Di mana di sini bisa kita lihat dari 2021 hingga 2023 kurang lebih 200 jutaan bisa dihemat dengan terbentuknya LMS. Jika ditotalkan dari setiap tahunnya bisa menghemat yang selalu signifikan lebih membesar gitu ya penghematannya dari 1,2 M, 1,3 sampai 1,5. Maka meskipun biaya pelatihan dan sertifikasi ini tuh terlihat sebuah investasi awal yang signifikan, namun hal ini dijadikan justifikasi untuk penghematan biaya dari sisi sumber daya manusia atau SDM dalam jangka panjang. Karena tadi itu ya, biasanya kan sertifikasi untuk pengguna LMS ini tuh biayanya cukup besar gitu. Tapi dengan dilakukan secara internal, maka penghematannya jadi lebih besar juga. Ini kalau analisa finansialnya. Lalu yang kedua, analisa return of investment-nya. Setelah dilakukan analisa dari tahun 2019 hingga 2023, ini 5 tahun ya, 5 tahun yang saya jalankan kemarin tuh, eh, analisa selama 5 tahun ke belakang. Ternyata persentase yang didapatkan itu sebesar 0,32%. Berarti kan di sini ada sisi negatif ya. Lalu implementasi LMS ini tuh masih belum memberikan keuntungan finansial bagi perguruan tinggi XYZ. Lalu apakah proyek ini layak untuk terus dijalankan? Ternyata masih dijalankan. Yang ketiga kita lihat analisa NPV-nya. Kita dalam 5 tahun terakhir juga
ternyata hasil NPV-nya juga masih minus di 28 miliaran lah ya. Jadi NPV ini kan merupakan jumlah dari kenaikan keuntungan yang didapatkan oleh suatu perusahaan atau apabila kita berinvestasi. Dan untuk dapat menghitung nilainya, kita terlebih dahulu menentukan suku bunga atau interest rate yang kita anggap bisa dipercaya dan sesuai standar, sesuai dengan tingkat pengembalian yang dapat kita jika dananya kita tanamkan di tabungan atau deposito. Jadi kan karena pembuatan LMS ini tuh kita menggunakan NPV. NPV itu kan jumlah dari kenaikan keuntungan yang didapatkan dari suatu perusahaan apabila kita berinvestasi. Ternyata di LMS ini tuh tidak mendapatkan keuntungan karena tidak dikomersialisasikan atau digunakannya hanya pengguna internal, mahasiswa dari perguruan tinggi itu sendiri. Maka NPV yang didapatkan adalah minus ya, minus 28 miliar lah. Kalau mengikuti teori yang berlaku, jika NPV-nya minus, itu implementasinya tidak dapat memberikan keuntungan apabila diimplementasikan gitu. Jadi NPV ini tuh ternyata tidak memberikan keuntungan untuk perguruan tinggi XYZ ketika LMS-nya diimplementasikan. Lalu mengapa masih tetap dijalankan? Kita lihat juga dari analisis payback periodnya. Ternyata payback periodnya juga harus memberikan nilai yang nol gitu ya. Lalu di tahun keberapakah? Ternyata dari tahun 2019 pengembangan, dari tahun 2020 implementasi, baru bisa kembali modal itu di tahun 2029. Itu pun jika LMS ini dapat menghasilkan 2,8 miliar per tahun. Nah, jika dalam situasi ini, kan tidak mungkin ya LMS itu bisa menghasilkan 2,8 miliar per tahun. Udah tadi NPV-nya minus, ROI-nya minus, ternyata payback periodnya juga cukup lama ya. Ini tuh cukup lama. Lalu kita sebaiknya fokus kemana? Kita mencari lagi ke NPV dan ROI-nya gitu. Mana saja NPV dan ROI yang patut direvisi gitu. Kenapa bisa sampai negatif? Kenapa bisa sampai payback periodnya lama juga? Lalu dari perguruan tinggi XYZ, mengapa proyek ini masih tetap berjalan? Ternyata hasil analisa saya kemarin itu adalah ada karakteristik peluang biaya atau opportunity cost, di mana ada 4 benefit yang hasil penelitian saya itu ada 4 benefit dari peluang biaya ini, di mana yang pertama itu ternyata tidak selalu bersifat finansial. Jadi peluang biaya atau opportunity cost ini tuh sering diukur dalam hal uang, tapi juga bisa mencakup komponen non finansial seperti kepuasan dalam belajar. Ternyata dengan adanya LMS, kepuasan dalam belajar itu meningkat gitu. Lalu adanya peningkatan kompetensi untuk mahasiswa, di mana peningkatan kompetensi-kompetensi ini tuh mahasiswa jadi lebih aktif dalam menggunakan LMS, setidaknya menggunakan infrastruktur IT lah dalam proses pembelajarannya. Terus ada juga pengalaman dalam proses pembelajaran ya tadi menggunakan LMS-nya itu kan jadi lebih lebih fleksibel gitu. Mahasiswa jadi bisa belajar di mana aja dan kapan aja karena dengan adanya LMS itu. Nah, kenapa tidak selalu bersifat finansial? Karena hal ini tuh menunjukkan bahwa adanya peluang biaya yang melampaui pertimbangan uang dan bisa mencangkup pengorbanan dalam kualitas individu atau organisasi dalam kesempatan untuk berkembang. Mengapa tadi finansialnya meskipun minus, ternyata ada sisi non finansial lainnya yang dapat ditingkatkan gitu. Lalu dari biaya peluang ini adalah konsep yang relatif, di mana investasi dalam teknologi sistem informasi pembelajaran di perguruan tinggi XYZ ini bersifat relatif, di mana perguruan tingginya mempengaruhi terhadap pertumbuhan perguruan tinggi tersebut. Jadi perguruan tingginya itu lebih lebih maju karena menggunakan LMS gitu ya. Investasi dalam sistem informasi pembelajaran ini dapat mendorong pertumbuhan yang penting bagi perguruan tinggi tersebut, di mana dalam menghadapi persaingan pasar pendidikan yang semakin kompetitif gitu. Jadi lebih bersaing dengan para kompetitornya.
Lalu yang ketiga adalah bersifat subjektif, di mana investasi teknologi sistem informasi pembelajaran atau LMS ini tuh memiliki sifat yang subjektif, yaitu keberadaannya dapat mempengaruhi utilitas sistem informasi pembelajaran bagi mitra, institusi, dan potensi baru dalam proses bisnis. Ternyata dalam adanya LMS ini tuh, perguruan tinggi bisa menciptakan potensi-potensi baru dalam proses bisnis atau bagi mitra institusi. Misalkan adanya kerjasama dengan pemerintahan, adanya kerjasama dengan kementerian, adanya kerjasama dengan perguruan tinggi lain, baik benchmark ataupun konsultasi dalam pembuatan LMS yang itu tuh ternyata menjadi bisnis baru bagi perguruan tinggi XYZ. Lalu yang terakhir adalah bersifat eksplisit atau implisit. Jadi output yang terakhir tuh eh, adanya yang bersifat eksplisit atau implisit, di mana adanya pengakuan dalam online learning yang mencerminkan keberhasilan perguruan tinggi XYZ dalam mengadaptasi teknologi informasi terkini untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran. Jadi dalam pembuatan LMS ini tuh ternyata eh, perguruan tinggi XYZ dapat Spada Award dan beberapa kategori di online learning gitu. Jadi di sini tuh menggambarkan bahwa ternyata meskipun finansial atau NPV-nya tadi tuh masih negatif, ada eh, manfaat-manfaat lain yang bersifat eksplisit dan implisit ini, di mana yang tadi ya, yang pengakuan. Jadi perguruan tinggi XYZ itu mendapatkan pengakuan online learning-nya terbaik se-Indonesia gitu. Terus masuk kategori 10 besar di dunia. Nah, itu tuh eh, bersifat eksplisit atau implisitnya juga. Jadi pencapaian ini tuh tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga mengukuhkan reputasi perguruan tinggi XYZ dari sisi reputasi gitu. Reputasinya di sini meningkat sebagai lembaga pendidikan yang progresif dan responsif terhadap perubahan dan tantangan global gitu. Jadi diharapkan dengan adanya LMS ini tuh dapat memberikan manfaat untuk menunjukkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa langsung aja mungkin ya. Saya kembalikan lagi ke Mas. Ya, baik, terima kasih atas pemaparannya dari Ya, Mas Pak, ya. Evi. Iya. Baik, kita masuk ke sesi diskusi. Untuk peserta yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Sepertinya ada pertanyaan dari kolom chat, yaitu dari Pak Yusuf Bahtiar. Izin bertanya, selamat sore Pak Irsan. Saya tertarik dengan riset Bapak karena saya pengguna bus and travel. Mau izin tanya mengenai model dalam riset Bapak mengenai deteksi mengantuk pada supir. Bagaimana kalau deteksi dilakukan saat malam hari dengan cahaya yang minim, apakah akurasinya bisa terpengaruh? Dan selain mengantuk, apakah model ini juga bisa mendeteksi supir yang melamun? Terima kasih sebelumnya, Pak. Oke, ini langsung jawab aja ya. Langsung jawab aja, Pak. Oke, dari Pak Yusuf ya. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Gimana kalau kondisi di malam hari ya? Ah, ya, benar. Kalau kamera memang akan eh, berpengaruh terhadap pencahayaan ya, pencahayaan. Namun kamera yang kita gunakan tadi itu bisa mendeteksi ketika cahayanya itu ibaratnya low cahaya lah, cahaya yang rendah gitu ya. Nah, itu eh, eh, sejauh ini kita uji coba itu bisa bisa mendeteksi itu. Terus eh kalau ngelamun, melamun tuh seperti apa ya? Orang melamun tuh maksudnya pikirannya kemana gitu kan? Gitu maksudnya melamun tuh kayak gimana sih? eh Kalau melamun
nggak, intinya kita mendeteksi suatu objek itu berdasarkan parameter yang kita gunakan, gitu ya. Kalau kalau melamun itu tidak termasuk dalam parameter kita, ya nggak akan bisa terdetek, gitu. Parameter apa saja sih yang kita detect tadi, misalnya mata, eye aspect rasionya, mouth aspect rasionya, terus kemudian kepala nunduk gitu ya, terus dia sedang merokok atau dia lagi sedang main handphone. Nah, itu aja. Kalau melamun masuk ke dalam salah satu melamun itu masuk ke dalam parameter tersebut, maka sistem akan mendeteksi. Gitu, Pak Yusuf. Terima kasih Pak atas jawabannya. Apakah dari Pak Yusuf sudah merasa cukup Pak, mengenai jawaban dari Pak Irsan? Oke, siap. Mungkin selanjutnya ada dari pertanyaan Kathleen kepada Mas Hendy, yaitu mengenai CBA. Bagaimana jika ada cash ketidakselesaian fitur pada saat go live, meskipun pembayaran vendor telah dilakukan mempengaruhi realisasi benefit, penambahan biaya serta kelayakan bisnis proyek secara keseluruhan? Dan tindakan apa yang harus diambil untuk memastikan proyek tersebut tetap memberikan nilai sesuai CBA yang telah disepakati? Kepada Pak Mas Hendy, Eh, silakan. ini maksudnya jika ada case ketidakselesaian fitur pada saat go live meskipun pembayaran vendor telah dilakukan. Oh, jadi ibaratnya kita udah membayar ke vendor gitu ya untuk mengerjakan suatu aplikasi, tapi ternyata ada fitur yang tidak selesai gitu ya. Maksudnya seperti itu ya. Iya, iya betul, Pak. Oke, jadi kelayakan bisnis. Kalau kalau ini kan lebih ke vendornya ya, maksudnya tinggal ditagih aja kenapa eh, fiturnya bisa tidak selesai karena tidak kayaknya tidak terlalu berpengaruh ke kelayakan bisnis proyek secara keseluruhan ya. Karena nanti yang pada di akhirnya tuh tetap harus ditagih gitu. Fitur itu tuh harus tetap selesai gitu bagaimanapun caranya. Karena kan biasanya kalau udah sama vendor tuh udah hitam di atas putih gitu ya. Jadi udah tahu kita requestnya fitur mana aja gitu. Yang kayak gitu bukan yang maksud pertanyaannya tuh. Iya, Pak. Mungkin kalau kalau dari CBA-nya sendiri berarti udah tidak ada perubahan lagi gitu ya, Pak? Misalnya dari kesepakatan di awal gitu. Biasanya kan kalau cost benefit analysis tuh sebelum kita melakukan proyek, nah baru kita tuh menganalisa dulu nih dari segi cost dan manfaatnya tuh seperti apa gitu. Nah kalau ini kan sudah berjalan berarti ya si proyeknya tuh. Biasanya udah ada kesepakatan di awal dulu, oh berarti ini harus udah jalan nih. Lalu ketika ada ketidakselesaian fitur pada saat proyeknya sedang berjalan, berarti yang harus ditagih adalah yang ke vendornya itu sendiri gitu. Karena kan sudah di awal tuh udah ada nih bahwa proyek bisnis ini tuh harus layak atau harus tetap dijalankan gitu. Nah, itu lebih ke sisi vendornya aja sih. Karena kan di awalnya udah udah dilakukan gitu ya untuk apa menganalisa yang realisasi manfaatnya. Oh iya, baik, Pak. Berarti dari vendornya aja ya, Pak, yang... Betul, karena kan saya juga pernah kejadian kayak gini. Ya mau mau nggak mau gitu, karena saya udah nganalisa biaya bahwa fiturnya harus A B C D gitu. Ketika fitur B nggak selesai sama vendor, mau nggak mau ditagih terus sih. Kalau saya kemarin kayak gitu. Karena kan eh, fakta integritasnya kita sama vendor tuh ya ada perjanjiannya gitu. Kita request fitur apa aja gitu sama vendor ya. Itu yang kita bebankan dalam biaya gitu kan. Karena dari situ kan kita manfaatnya kita udah tahu nih manfaat fitur B itu adalah A B C D E F G. Nah itu yang kita tagih terus ke vendor gitu. Gimana caranya? Pokoknya ini kita kemarin udah request seperti ini ya harus dikasihnya yang seperti ini gitu.
mau terlambat misalkan seminggu atau 2 minggu ya oke lah nggak apa-apa gitu kalau terlambat. Tapi jangan sampai adanya yang tadi itu yang tidak selesai sampai tidak selesai itu harus dihindari. Oh iya, baik. Makasih banyak Pak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Hendy. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau menggunakan fitur chat di kolom Zoom. Baik, sembari menunggu pertanyaan dari peserta, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan kepada Pak Irsan. Saya izin bertanya, Pak, mengenai pemetaan modal pada sistem IoT ini sajikan pada awal tadi. Nah, di situ kan ada bagian stakeholder ya. Saya penasaran siapa saja sih stakeholder yang terlibat pada model IoT tersebut? Apakah produsen kendaraan, polisi, pemerintah, rumah sakit, atau siapa saja, Pak? Terus apakah ada tantangan dalam menetapkan semua stakeholder yang terlibat tersebut, Pak? Oke, terima kasih. Wih, pertanyaannya oke. Jadi kalau bicara stakeholder itu, yang pertama, kayak konsep yang pertama, ini eh, kita akan mau kasih kepada end user. End user itu siapa sih? Ke pengemudi pribadi gitu ya, misalnya personal gitu ya. Misalnya kita di rumah punya mobil, ya udah bolehlah kita daftar. Tapi eh kesini sini kita untuk mendevelop atau riset itu biayanya lumayan besar ya. Jadi kita kita coba hitung berapa sih harga harga jualnya nantinya gitu ya. Melihat melihat kita punya sistem gitu kan. Nah, maka sepertinya nantinya kita jual bukan kepada pengemudi yang perumahan yang secara individu gitu ya, tetapi ini kita kita pangsa pasarnya itu ke pengusaha travel satu, yang kedua eh, apa namanya untuk di kendaraan tambang ya. Jadi di kendaraan tambang itu kan low supervision. Ya, jadi eh, itu penting untuk dipakai di di area sana. Nah, itu stakeholder yang apa yang yang targetnya ke situ. Namun sering berjalan ada juga case atau permintaan dari KAI ya untuk mendeteksi mengantuknya si masinis. Ya. Kalau mendeteksi si masinis itu memang ada fitur yang memang lepas dari kita punya. Karena kita yang punya fitur yang kita punya itu kan untuk selain mengantuk juga bisa mendeteksi lokasi kecelakaan. Nah, kalau di kereta api kan secara ibaratnya nggak perlu saya mendeteksi lokasi kecelakaan, itu sudah orang sudah tahu ketika ada kecelakaan di kereta api gitu loh. Jadi gitu sih. Jadi kita buat fitur lumayan lengkap, namun nanti penerapannya itu bisa kemana aja gitu, bisa kemana aja. Nah, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi begitu ya Pak, mengenai stakeholder yang terlibat siapa aja. Ya, Apakah tadi kan ingat saya itu dijelaskan stakeholder yang terlibat juga keluarga ya, biar bisa ya, diumumkan kepada keluarga tersebut siapa ya, yang kecelakaan. ya, Apakah betul. rumah sakit juga terlibat Pak ataupun Nah, betul. Ini pertanyaan luar biasa dari tadi. ya, soalnya tentang stakeholder ini kan Oke, juga di banyak konsep tantangannya tersendiri. Bagaimana cara betul, menentukan betul, mereka menetapkannya betul, juga sangat sulit. betul, 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 betul banget, betul banget. Apalagi di proposal itu kan kalau mengarah ke stakeholder yang terlibat siapa aja itu juga harus jelas. Di situ Betul. buat sosialisasinya juga sangat sulit. Betul, 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 betul banget. Jadi di awal saya punya konsep itu nantinya ketika ada terjadi kecelakaan ada notifikasi yang dikirim pertama ke keluarga, yang kedua ke rumah sakit, ya, yang ketiga ke kepolisian. Nah, konsep awal seperti itu tuh, ya. Tapi ketika kita mulai mulai telaah lagi,
Kayaknya sih kalau rumah sakit dalam hal ini ambulan gitu ya dan kepolisian agak sulit. Sulitnya kenapa? Dia punya nomor itu yang pertama berubah-berubah. Yang kedua, nomor yang dipublish itu jarang banget untuk diterima dengan baik oleh penjaga. Nah, daripada bermasalah seperti itu. Jadi itu kita kita hide dan fokus kepada keluarga. Nah, itu dari sisi buat yang penggunanya pengguna individu. Tapi kalau penggunanya yaitu penggunanya corporate ya, maka kita kasihkan dashboard untuk corporate tersebut. Jadi corporate bisa 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 tahu juga ibaratnya armadanya itu yang menggunakan sistem kita itu bagaimana statusnya. Itu sih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, silakan nanti beracara atau kita terlongkar di baik, karena belum ada pertanyaan lagi, saya ingin bertanya ke Mas Dendi, apakah terdapat kesalahan paling paling sering paling umum yang sering ditemukan ketika melakukan CDA pada proyek teknologi? Yang yang umum paling sering dilakukan ya, Ya, betul. biasanya manfaat-manfaatnya itu biasanya manfaat-manfaat yang besar gitu, yang di list itu. Jadi kan tadi harus disebutkan kan cost-nya apa aja gitu, di list kan, cost-nya biaya-biayanya apa aja yang dikeluarkan gitu, terus manfaatnya apa aja yang harus didapatkan dari proyek IT-nya. Biasanya manfaat-manfaatnya itu tidak di-list-kan secara runut atau secara rinci dengan yang banyak gitu. Jadi manfaatnya tuh biasanya cuma beberapa tujuan aja. Padahal di antara tujuan itu tuh masih banyak manfaat-manfaat hal lain yang kecil-kecilnya tadi, kayak kalau tadi perguruan tinggi Exeget kan ternyata reputasinya juga jadi ningkat nih gara-gara adanya LMS gitu. Nah, biasanya yang manfaat-manfaat yang kecil yang kayak gitu kalau kita nggak analisis dengan nggak kita analisa dengan benar tuh biasanya malah miss. Contohnya biasanya manfaatnya eh, yang yang seringnya itu malah ke tujuan gitu. Jadi suka suka disalah artikan gitu. Manfaat itu ternyata tujuannya gitu. Padahal kan manfaat dari proyek IT itu bukan dari tujuannya itu sendiri. Contoh misalkan pemerintah lagi bikin aplikasi untuk apa ya, kesehatan mungkin ya, aplikasi kesehatan. Goalsnya apa? Misalkan tujuannya apa? Untuk mempermudah masyarakat dalam menanggulangi penyakit atau kesehatannya sendiri gitu. Nah, manfaatnya apa ya? Manfaatnya cuma itu aja. Nah, padahal kan enggak gitu. Dari sisi manfaat itu tuh mungkin bisa jadi ke call center jadi lebih berkurang gitu kan. Eh, Penanyaan melalui call center jadi lebih kurang karena sistem informasinya sudah dipusatkan dalam satu aplikasi gitu. Terus layanan-layanan lainnya misalkan sistem antrian yang harusnya antriannya itu dari eh, masing-masing masing-masing unit itu misalkan bisa di apa sih namanya, bisa di aduh saya ke distract ini sama pertanyaan. eh Ya tadi misalkan pelayanan-pelayanan jadinya udah terfokuskan gitu ya di satu tempat biasanya karena dari satu aplikasi itu biasanya kayak gitu-gitu sih. Oh, berarti kalau contoh aplikasinya itu pada pemerintah tadi bisa contohnya satu sehat ya, Pak? Iya, misalkan satu sehat gitu. Manfaatnya apa aja gitu. Manfaatnya itu bukan goals ya, bukan tujuan gitu manfaatnya gitu. Pasti manfaat itu dari beberapa POV atau beberapa sumber gitu. Misalkan manfaat bagi masyarakatnya apa, manfaat bagi tenaga kesehatannya apa, manfaat bagi pemerintahnya apa gitu. Nah, itu kan manfaatnya itu harus bisa dirinci gitu. Dari dari beberapa bagian gitu. Kayak dari masyarakat manfaatnya apa aja itu harus di list gitu sampai bawah. Dari masyarakat, dari misalkan puskesmas atau rumah sakit dapat manfaatnya apa aja. Nanti dari pemerintah manfaatnya apa aja gitu. Nah, itu seperti itu kayak gitu.
Iya, Pak, ada jawabannya, Pak. Oke, sama-sama. Itu Mungkin udah di ada sini yang ada bertanya. Mm-mm. pertanyaan pada Mas Henry juga. Apakah manfaat yang didapat seperti penghargaan dan lainnya dapat dikuantifikasi? Betul itu dan harus dikuantifikasikan. Contohnya misalkan penghargaan ya. Misalkan penghargaan tuh anggaplah penghargaannya misalkan awarding gitu ya, awarding dapat juara satu gitu. Itu harus dikuantifikasikan gitu. Biasanya dari apalagi dari pemerintah gitu ya. Biasanya suka ada nominal-nominal yang bisa dikuantifikasikan dari sebuah penghargaan. Atau kalau kita dalam perankingan universitas, misalkan yang sekarang yang lagi ramai itu kan THE, the Higher Education gitu. Nah, itu kita ada di perangkat keberapa gitu. Itu kuantifikasi harus dikuantifikasikan dibandingkan misalkan ya dibandingkan dengan perguruan tinggi lain gitu. Posisi kita ke anggaplah posisi kita ke 100 gitu, tapi perguruan tinggi lain ternyata di atas 200. Nah, itu kan sebenarnya sudah bisa dikuantifikasikan kan penghargaan-penghargaan seperti itu tuh. Contoh misalkan dalam 1 tahun perguruan tinggi XYZ dapat 9 penghargaan, sedangkan perguruan tinggi lain hanya 2 atau 3 penghargaan. Sebenarnya kan itu udah jadi penilaian tambahan juga kan untuk dikuantifikasikan. Baik, makasih atas jawabannya, Oke. Mas Henry. Mungkin apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau menggunakan fitur chat. Berarti dari Mas Henry berarti dijawab dari Mas Henry. Belum ada pertanyaan diajukan para peserta. Mungkin saya ingin menanyakan lagi kepada Pak Irsan. Bagaimana sih tantangan terbesar dalam mengintegrasikan model deep learning dengan perangkat IoT pada sistem deteksi kantuk, terutama terkait latensi dan akurasi di kondisi real time? Oke, kondisi apa? Real Kendala time. kendalanya ya, Iya, secara jadi real time. latensi. Oke, kendalanya itu karena kita menggunakan deep learning atau dalam hal ini computer vision, berarti kita memerlukan mesin yang yang mumpuni gitu ya. Makanya tadi saya bilang di awal saya cukup menggunakan Raspberry gitu kan untuk mengapa namanya menghandle beberapa sensor gitu ya. Namun semakin banyak sensor yang terintegrasi, kemudian banyaknya fitur yang digunakan, maka Raspberry itu nggak akan mampu. Maka saya ganti menggunakan Jetson. Nah, maka tadi di awal saya kasih tahu bahwa sasaran kita awalnya yaitu kendaraan pribadi, maka ke sini-sini kita ke sasarannya itu ke corporate gitu lah. Karena memang sistem yang kita bangun itu harganya lumayan, itu satu. Jadi dari harga itulah bisa menentukan kualitas. Kalau kalau kita tahu ya, kalau deep learning atau computer vision itu kan memang memerlukan performa yang yang baik. Jadi gitu sih. Kendala kendalanya itu pasti kaitan dengan teknologi yang kita gunakan. Jawabannya. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi dan waktu sudah berada di ujung acara analisis edisi 26. Terima kasih kepada kedua narasumber atas wawasan yang sangat bermanfaat, serta seluruh peserta yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Semoga materi hari ini bisa memperluas wawasan kita. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara resmi saya tutup, silakan bagi para peserta meninggalkan ruang. Sampai bertemu lagi di acara selanjutnya.